Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai materi jenis data dan skala pengukuran, yang di mana data dapat diartikan sebagai sejumlah fakta dan informasi tentang sesuatu keadaan, fenomena, atau suatu masalah yang diterima, yang di mana ini bisa berupa angka, kata-kata, atau bentuk lain, misalnya contohnya lisan maupun tulisan. Data yang baik ini memiliki persyaratan. Yang pertama, dapat dipercaya, yaitu validitasnya ya, terpercaya, jadi tidak mengalami perubahan gitu ya. Terus juga sumbernya jelas ya, sesuai dengan fakta. Terus yang kedua konsisten, tidak berubah-berubah. Yang ketiga objektif. Terus yang keempat relevan gitu ya. Dan yang kelima sesuai dengan perkembangan atau up to date. Selanjutnya, data dipercayai berarti data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yang baik dan benar, serta dilaksanakan dengan baik pula. Yang kedua, konsisten, yang artinya sebagai apabila data tersebut dikaji ulang, nantinya ada riset lagi gitu ya dari orang lain yang mau meneliti eh, yang serupa dengan kita, ini ketika dikaji ulang dalam waktu yang relatif pendek, data ini tidak berbeda secara berarti gitu ya. Terus juga yang ketiga, objektif, maksudnya di sini terkait dengan hasil yang dicapai nantinya. Ini bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan diproses secara benar pula. Selanjutnya yang keempat, data yang terkumpul ini harus relevan dengan permasalahan yang sesungguhnya. Terus yang kelima, oleh karena itu, data yang dikumpulkan hendaknya mewakili masalah atau fenomena yang akan dipecahkan. Jangan terjadi kesalahan dalam pembuktian hipotesisnya. Hipotesisnya harus diterima, ya, tetapi bukan masalah yang diteliti. Data penelitian berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah data primer, data utama, yang kedua data sekunder, dan data tersier, ya, atau tersier. Yang pertama data primer, ini adalah data yang diterima secara langsung dari objek yang diteliti dari tangan pertama. Yang umpamanya, apabila meneliti tentang interaksi sosial penduduk suku Minang, maka peneliti yang bersangkutan terjun langsung ke daerah tersebut, ya, yang dimana ya ke daerah yang menjadi objek penelitian, dan peneliti mengamati secara langsung interaksi penduduk tersebut, ya. Terus juga peneliti dapat juga mengumpulkan data menggunakan instrumen model skala sikap ya terhadap penduduk yang menjadi sampel penelitiannya. Dalam kaitan ini, pendekatan mixed method research akan sangat membantu peneliti dalam menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya. Jadi validitasnya tinggi gitu ya, data tersebut. Terus yang kedua, data sekunder, yang dimana data sekunder ini adalah data yang dikumpulkan merupakan data yang telah diolah oleh instansi atau kelompok lain. Jadi data dari pihak kedua ya, kita tuh pihak kedua ya benar. Data yang diterima dalam bentuk jadi atau final, data yang sudah matang ya, sehingga peneliti tidak mengolah lagi gitu, karena kita mendapatkan data itu dari orang lain atau pihak pertama yang melakukan penelitian. Jadi kita adalah pihak kedua yang melakukan penelitian dengan menggunakan data tersebut. Misalnya contohnya umpamanya data penduduk suatu wilayah ya. Terus data tersebut telah diolah sebelumnya oleh BPS dan peneliti hanya mengambilnya saja ya kalau kita melakukan penelitian ya terkait data tersebut hasil dari BPS. Terus ini berarti peneliti mengumpulkan data dari tangan kedua, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah data sekunder. Ini sangat tergantung pada ketepatan dan objektivitas pengolah data dan pada tahap pertama. Andai kata misalnya pengolahan data pada tahap awal ini tidak dilakukan dengan benar ya atau dengan baik, maka peneliti mewariskan pula data yang kurang tepat yang pada hasilnya nantinya si hasil dari penelitiannya itu tidak menggambarkan kenyataan di lapangan atau alias
salah ya, salah perhitungan, hasilnya pun failed ya. Yang ketiga adalah data tersier atau data tersier, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak ketiga sehubungan dengan objek yang ditelitinya. Misalnya, data tentang penduduk miskin dalam suatu wilayah yang disampaikan pihak ketiga. Pihak ketiga menyampaikan informasi tersebut kepada peneliti beserta sumber datanya. Untuk data tersier ini, peneliti harus berhati-hati dalam melakukan check and recheck terhadap data tersebut. Nah, menurut sifatnya, data penelitian ini ya dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada data kuantitatif, yang kedua adalah data kualitatif, yang dimana yang pertama data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka atau bilangan, seperti jumlah karyawan, misalnya contohnya ada 1.000 orang, yang terdiri dari, terus juga ada jumlah mahasiswa laki-laki, ada 100 orang, terus juga tinggi badan salah satu mahasiswa ya yang bernama Yesi ini sekitar 100, anggaplah ya, salah ini ya, 165 seperti itu. Nah, data kuantitatif ini dapat dibedakan menjadi dua ya, yaitu data diskrit dan kontinu. Yang dimana data diskrit ini adalah data yang pasti ya dan eksak dari hasil menghitung. Misalnya contohnya jumlah anak keluarga Ahmadi ini ada 2 orang, angka 2 menunjukkan jumlah anaknya, sedangkan hanya 2 orang, tidak mungkin 2,5 atau 1,5. Jadi datanya itu bulat gitu ya. Sedangkan data kontinu, data tersambung atau kontinu dengan data sebelumnya dan data sesudahnya, umpamanya tinggi badan seseorang yang tadinya 160 meningkat menjadi 163, terus meningkat menjadi 165 dan sebagainya. Itu yang disebut dengan data tersambung ya atau kontinu. Lanjut, tinggi badan seseorang ya, contohnya di sini 162 cm. Ini sebenarnya antara 161,5 cm dan 162,5 cm. Ini contohnya. Data kualitatif maksudnya adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Jadi hanya berupa deskripsi ya, penjelasan, narasi saja. Data ini berupa kata-kata atau bahasa ya. Umpama contohnya hari ini cuaca baik sekali. Terus orang tua Yeni sedih karena anaknya sakit kayak gitu. Nah, selanjutnya skala pengukuran, penggambaran suatu fenomena, gejala dan kejadian atau masalah yang dijadikan objek penelitian secara utuh dan benar akan dapat dilakukan jika peneliti melakukan pengukuran, penilaian atau evaluasi secara tepat terhadap fenomena, gejala dan kejadian itu, yang dimana penilaian itu akan benar ya jika digunakan instrumennya yang valid dan reliable. Di samping itu juga instrumen yang digunakan bersifat praktis dan mudah dilaksanakan. Nah, pengukuran yang valid dan reliable, baik dan benar akan menjauhkan si peneliti ini dari berbagai kesalahan ya, dan termasuk di dalam kesalahan pengukuran atau error of measurement ya, dan akan memberikan kesimpulan yang tepat, benar, dan berdaya guna tentunya. Nah, hakikat pengukuran atau measurement ini merupakan suatu prosedur di mana seseorang menerapkan atau menetapkan angka atau simbol terhadap suatu variabel atau objek sesuai dengan patokan ya, atau dapat juga merupakan penggolongan atau pengklasifikasian ya. Di sini ada beberapa pendapat terkait dengan pengukuran ya. Yang pertama adalah Hills tahun 81. Di sini dia menjelaskan bahwa pengukuran ini ya adalah measurement is the assigning of numbers to attribute of objects, events,
or people according to rules ya. Terus Campbell juga mengatakan ya pada tahun 54 mengenai pengukuran, measurement as the assignment of numerals to object or even according to rules. Sedangkan Stephens tahun 51 dia berpendapat bahwa pengukuran atau measurements may be viewed a procedure in which one is each numeral, numbers, or others symbols to empirical properties atau variables ya or variables according to rules. Nah, dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan dalam pengukuran ada 3 konsep yang perlu dipertimbangkan terkait dengan angka. Yang pertama ya, atau simbol ya, yang dapat diolah dengan statistik atau dimanipulasi secara matematis seperti 1, 2, 3 dan sebagainya. Sedangkan assignment, penetapan atau penerapan. Ini berarti bahwa angka atau simbol itu diterapkan terhadap objek atau kejadian tertentu yang dimaksudkan. Terus yang ketiga adalah aturan atau rules, yang dimana aturan itu dimaksudkan sebagai patokan tentang benar atau tidaknya tindakan yang dilakukan atau suatu kejadian atau objek yang dikuasai seseorang. Nah, dengan demikian jelas bahwa pengukuran atau penilaian terhadap suatu objek yang diteliti perlu mengikuti prosedur yang benar ya, dengan langkah-langkah yang tepat pastinya sehingga informasi yang terkumpul ini benar-benar mewakili keadaan yang sesungguhnya. Nah, adapun skala pengukurannya, peringkat pengukuran atau level of measurement ini berkaitan erat dengan jenis data yang kita gunakan atau kita kumpulkan, tipe atau bentuk atau jenis instrumen yang akan digunakan. Terus Steven tahun 51 ini mengklasifikasi ya peringkat skala pengukuran yang di mana klasifikasi itu terdiri menjadi 4. Yang pertama adalah pengukuran skala nominal, dan kedua adalah pengukuran skala ordinal, dan yang ketiga adalah pengukuran skala interval, dan yang keempat adalah pengukuran skala rasio. Nah, keempat-empatnya pengukuran di atas ini, ya, atau pengukuran yang tadi, ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda, dan yang dimana selanjutnya akan menghasilkan data yang berbeda pula, yang dimana kondisi yang demikian pun ya membawa dampak ya pada pemilihan teknik analisis nantinya. Ya, ini akan berbeda dan sesuai dengan karakteristik data yang dikumpulkannya juga. Nah, semua pengukuran kualitatif ini bersifat nominal ya. Ini yang pertama adalah skala nominal ya. Terus yang kedua, pengklasifikasian atau penggolongan atas pengkategorian berdasarkan nama atau simbol secara tuntas dan lepas. Tidak ada tingkatan atau urutan. Ini ciri-ciri skala nominal. Dan semua variabel yang dijabarkan dalam alternatif dengan kedudukan secara saling lepas atau mutual eksklusif dan tuntas atau exhaustif ya. Ini ciri-ciri dari skala nominal. Nah, misalnya contohnya ini jenis kelamin, yang pertama adalah laki-laki, yang kedua perempuan. Tempat tinggal yang pertama desa, yang kedua kota. Nah, pengukuran dengan skala nominal ya. Ini misalnya anak menghasilkan data nominal gitu ya. Terus data-data tersebut hanya dapat dianalisis dengan menggunakan teknik ya dalam kelompok data nominal, antara lain ini bisa dengan cara mean, median, frekuensi ya, grafik, chi-square, lambda, kontingensi, koefisien dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua adalah skala ordinal, yang dimana skala ordinal ini banyak variabel dalam penelitian tidak hanya dapat dikategorikan saja gitu ya, saling lepas dan tuntas, tetapi juga ada yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Relasi itu ditandai oleh tingkatan atau urutan menurut besarnya atau karena sifatnya, yang dimana kaitannya itu pengukuran skala ordinal lebih tepat digunakan ya.
untuk mengukur hal tersebut. Nah, ini ada beberapa prinsip pengukuran dalam skala ordinal. Yang pertama, data yang ditemukan berupa ya data ordinal yang dinyatakan dalam istilah dari yang tinggi sampai ke yang rendah, seperti sangat panas, panas, sedang, kurang panas, sampai ke dingin gitu ya. Tetapi tidak dinyatakan berapa sih sebenarnya suhu panasnya itu gitu ya. Ini contohnya suhu udara sangat panas, panas, kurang panas, atau dinyatakan dalam urutan gitu. Nah, bisa seperti ini ya. Jadi dia mengurutkan gitu ya. Reni 5, ini dan sebagainya. Walaupun tidak terurut ya, enggak 5, 4, 3, 2, 1 ataupun 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kedua, angka ordinal ini tidak menunjukkan bahwa interval angka sama. Angka itu hanya menunjukkan urutan dan tidak mungkin dibagi dan ditambah atau dikurangi. Ini contohnya. Urutan pertama dalam contoh pada nomor 2 ya, yang tadi ini menunjukkan urutan yang paling tinggi ya dibandingkan urutan yang kedua, ketiga dan seterusnya, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa Wawan adalah urutan kedua ya. 2 kali lebih pintar dari Resti urutan ke-4. Jadi tidak ada penjelasan secara detailnya gitu ya. Terus contohnya, pendidikan menentukan perkembangan individu. Ini ada yang mengatakan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, kurang setuju, tidak setuju. Dan ini merupakan salah satu jawaban-jawaban ya. Dan ini nanti bisa kita nilai gitu ya dari yang sangat setuju, berapa nilai poinnya yang didapat sampai ke yang tidak setuju. Terus yang ketiga adalah pengukuran skala ordinal, tidak mempunyai angka nol mutlak. Contohnya di sini, jika seseorang tidak dapat menyebutkan dengan benar satupun dari 15 kata yang diujikan, bukan berarti bahwa ia tidak dapat menyebutkan satu kata pun gitu ya. Terus yang keempat, angka ordinal hanya menunjukkan urutan ya dan tidak lebih dari itu. Oleh karena itu, pengukuran dengan skala ordinal ini menghasilkan data frekuensi. Dalam arti klasifikasi rank order, data ordinal dapat dirubah menjadi bentuk nominal tetapi bukan untuk sebaliknya gitu. Nah, yang ketiga adalah pengukuran skala interval. Dalam pengukuran skala interval jauh berbeda dari skala nominal dan ordinal. Pada skala interval telah ada unit pengukurannya, unit of measurement tertentu, sehingga mempunyai jarak yang bersifat konstan. Contohnya, secara berturut ya, selama 7 hari seorang peneliti ini mengukur dan mengamati suhu badan seseorang. Hasilnya sebagai berikut. Ya, hari pertama 37 derajat Celcius sampai hari ke pertama, kelima, kedua, keenam, ketiga, ketujuh, keempat. Jadi tidak berurutan ya. Nah, tapi nanti kita akan urutkan gitu ya. Dari hari pertama sampai hari ke-7. Ya. Ini bisa terlihat ya naik turunnya gitu ya. Dari contoh di atas, untuk mengukur panas badan seseorang digunakan Celcius. Panas badan hari pertama berbeda dengan hari kedua. Ya. Hari kedua 1 derajat Celcius. Panas hari ketiga berbeda lagi dengan hari kedua. Hari panas ketiga naik lagi 1 derajat Celcius. Dapat dikatakan panas badan hari ketiga naik 2 derajat Celcius dari hari pertama. Panas badan yang bersangkutan pada hari ke-7 38 derajat Celcius, sama dengan panas badan hari kedua, namun lebih tinggi 1 derajat dari hari pertama. Nah, skala interval ini tidak mempunyai nol mutlak seperti dalam bilangan rasio. Titik nol dalam termometer Celcius ini tidak sama harganya dengan harga nol pada bilangan rasio. Karena titik nol pada Celcius sama harganya dengan 32 ya pada Fahrenheit ya. Masing-masing termometer tersebut mempunyai unit pengukuran sendiri-sendiri dan penempatan titik nol ini dilakukan secara arbitrari dengan memperhatikan data dasar yang telah mempunyai unit pengukuran, maka data interval dapat dirubah menjadi data ordinal dan selanjutnya dapat pula dirubah menjadi
klasifikasi seperti data nominal, ini contohnya data hasil penelitian tentang kemampuan dasar siswa atau intelijensi yang dikumpulkan dengan tes kemampuan dasar terhadap 30 orang sampel penelitian sebagai berikut. Nah, ini contohnya, ini intervalnya ya, dalam bentuk data bergolong ya. Dari yang nilai paling tertinggi sampai ke nilai yang paling terendah. Bagaimana Bu kalau misalnya kita mengukur dari nilai yang paling terendah sampai ke nilai tertinggi? Ya boleh ya. Nanti dibuat intervalnya ya. Boleh dari yang terendah ataupun dari yang tertinggi dulu. Data dasar tersebut dapat lagi dimodifikasi ya dalam bentuk data ordinal dengan mengelompokkan menjadi ya sangat tinggi, tinggi, sedang, kurang, kurang sekali kayak gitu ya. Itu bisa begitu. Nah, ini tingginya berapa? Ada 8 orang, misalnya yang paling tertinggi gitu ya. Yang sedang 15 orang, yang kurang 7 gitu ya. Atau dapat dirubah juga menjadi lebih kompleks sebagai berikut. Ini yang paling tertinggi nilai intelijensianya laki-laki ada 4, sedang ada 7, perempuan ada 4, sedang ada 2 gitu. Oleh karena itu dapat dalam mengembangkan instrumen pengukuran ya, penelitian, ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati ya, sehingga data yang dikumpulkan dapat diolah dengan berbagai teknik statistik sesuai dengan tujuan dan hasil yang diinginkan ya, yang akan dicapai. Terus yang keempat adalah pengukuran rasio. Pengukuran dengan skala rasio ini mempunyai titik nol mutlak ya, sehingga hasil yang didapat dapat dikali atau dibagi. Nah, contohnya apabila jumlah kecelakaan tahun 2008 sebanyak 200 orang, sedangkan tahun 2010 sebanyak 400 orang, maka dapat diartikan bahwa kecelakaan tahun 2010 2 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2008. Semua karakteristik yang dimiliki data interval ordinal dan nominal dimiliki oleh data dengan menggunakan pengukuran skala rasio. Sehubungan dengan itu, maka data yang dengan skala rasio dapat disusun dalam bentuk data interval, ordinal maupun nominal, sehingga memungkinkan teknik analisis yang digunakan jauh lebih banyak dan lebih lengkap. Ya. Itu ya terkait dengan pengukuran ya, yang dimana tadi ya kita kembali lagi bahwa terkait dengan pengukuran, adapun data dalam pengukuran itu terdiri dari data skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Baik, saya cukupkan terkait dengan penjelasan materi hari ini. Untuk untuk tanya jawab kita akan lakukan di grup WA. Terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.